Box to Box Media Network. Hai, Chandras Bordes. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Dalam podcast ini, saya ngebahas tentang pengembangan diri, karir, dan juga kehidupan. Semoga bermanfaat dan enjoy! Bekerja doang itu nggak cukup. Kalau kita mau mencapai pencapaian yang terbaik, kita harus menyertakan Tuhan di setiap usaha kita. Dan pelajaran ini saya dapat dari hasil refleksi dari dalam diri saya ketika saya ulang tahun ke-28 di tanggal 10 Februari kemarin, 10 Februari 2021 kemarin. Dan saya menyadari bahwa hidup saya jadi jauh lebih baik itu ketika saya nggak cuma bekerja keras, tapi saya juga menyertakan Tuhan di setiap usaha saya, di setiap kegiatan saya. Hal ini saya dapat pencerahan ini itu ketika saya di usia 22 atau 23 tahun gitu. Dan sebelumnya saya memang rajin berdoa, rutin beribadah, dan menyertakan Tuhan lah di setiap usaha saya, di setiap kegiatan saya. Nah, ada satu momen di mana akhirnya saya bisa dibilang ya mungkin melupakan kehadiran Tuhan dalam hidup, yaitu adalah ketika saya mulai masuk kuliah S2. Jadi saya melanjutkan S2 saya di Psikologi Industri dan Organisasi atau biasa disebut PIO. Dan di momen tersebut saya merasa bahwa saya udah mengerti tentang ilmu-ilmu manusia, bagaimana orang berperilaku, bagaimana manusia berperilaku. Saya udah ikut berbagai macam seminar, training, baca buku tentang kesuksesan, dan berbagai macam hal lainnya. Dan ada sedikit rasa sombong di mana, oh ya udah berarti saya bisa capai sendiri, saya nggak perlu rajin berdoa. Untuk apa berdoa? Karena saya juga bisa sendiri. Waktu itu saya sempat ada pemikiran seperti itu. Dan akhirnya ketika saya mulai sombong seperti itu, saya mulai hanya mengandalkan diri saya sendiri, hidup saya jadi heavy atau jadi berat gitu ya. Kayaknya berat banget kehidupan, capek sendiri kayak gitu ya, berbagai macam usaha. Mungkin udah kerja keras, tapi hasilnya kok cuma segini. Rasanya heavy banget gitu yang dikerjakan. Sampai suatu ketika, nah ini mungkin kebaikan Tuhan juga, saya dikirimkan seorang wanita gitu ya, dengan caranya Tuhan seperti itu. Dan ketika saya berpacaran dengan calon istri saya ini, itu saya seperti dikembalikan lagi tuh, dekat lagi sama Tuhan. Jadi setiap ngedate, misalnya hari Minggu dulu sebelum pandemi gitu ya, kita ngedate ke gereja dulu, baru ngedate kayak gitu. Dan setiap malam kami baca Alkitab dulu. Jadi mulai didekatkan lagi dengan Tuhan gitu. Semenjak itu saya merasa hidup saya jadi jauh lebih terberkati lagi. Dan saya merasa, hidup saya jadi menyenangkan lagi, jadi terberkati lagi. Seperti di awal-awal 20 tahunan saya waktu itu, ketika pertama kali saya kuliah, pertama kali saya kerja. Dan begitu banyak hal-hal positif, begitu banyak keajaiban-keajaiban terjadi juga dalam hidup, dimana akhirnya saya bisa dapat kerjaan baru. Waktu itu saya menjadi konsultan. Itu adalah sebuah pekerjaan yang saya inginkan juga. Saya ingin banget jadi konsultan, merasakan jadi konsultan, belajar jadi konsultan. Dan di tahun 2019 waktu itu saya berhasil untuk menjadi konsultan. Lalu tidak hanya di situ, juga dari persiapan pernikahan kami juga puji Tuhan berjalan lancar. Dan sekarang saya juga dapat pekerjaan baru yang juga saya pengen banget gitu ya, di sebuah perusahaan besar. Saya memimpin, saya punya tim. Itu juga suatu hal yang wow. Dulu saya pikir saya baru bisa mencapai posisi ini nanti di usia 30, tapi ternyata di usia 28 ini saya bisa mencapai itu. Dan itu saya sangat-sangat bersyukur sekali. Dan itu gak cuma dari usaha saya, tapi dari Tuhan juga yang memberikan hal tersebut. Dan ya, ketika saya berjalan di jalan yang benar, ketika saya menghadirkan Tuhan di setiap usaha atau kegiatan saya, itu akan menjadi terasa lebih menyenangkan, lebih terberkati. Dan
akan ada apa ya istilahnya, invisible hands yang bantu kita dan untuk kita bisa mencapai hal-hal yang hebat di dalam hidup ini. Dan kadang saya berpikir, wah coba dulu dari dulu saya nggak perlu jatuh dulu, nggak perlu sombong dulu, tetapi saya tetap terus mengajarkan Tuhan, hidup saya mungkin jauh-jauh lebih dahsyat gitu ya. Tapi ya mungkin memang ini jalannya. Memang ada fase di mana saya memang harus sombong dulu gitu ya, melupakan Tuhan sampai akhirnya saya benar-benar bisa memahami bahwa dalam hidup ini tuh bekerja aja nggak cukup, kita harus menghadirkan Tuhan. Sama seperti ada bahasa Latin ya kalau nggak salah ya, ada yang istilahnya ora et labora atau bekerja dan berdoa. Jadi bekerja aja nggak cukup tanpa doa, dan doa saja tanpa bekerja itu juga nggak cukup. Jadi dua-duanya harus bareng-bareng ya. Karena pasti Tuhan juga pingin kita untuk bisa usaha gitu ya, usaha kerja gitu untuk menunjukkan kesungguhan, dan kita juga akan mendapatkan. Jadi berdoa dan bekerja itu berjalan beriringan. Itu adalah pembelajaran saya yang paling penting di usia 22 atau 23 tahun waktu itu gitu. Oke, itu mungkin sedikit sharing dari saya. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu ada pertanyaan terkait apapun itu, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya jawab melalui podcast. Oke, thank you teman-teman sudah dengerin. Sukses selalu buat kita semua and keep healthy.